Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyura Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yen berjalan perlahan menuruni tangga dan melihat Taeyong sudah duduk di meja makan sambil menyantap sarapannya. Yen meremas tangannya. Setelah apa yang terjadi kemarin malam, ia semakin gugup jika berhadapan dengan pria itu. Mendengar langkah kaki mendekat, Taeyong pun menoleh, sudah bangun. Cepat sarapan. Setelah itu, kita akan mencoba baju pengantin, ucapnya datar. Nih, Yen pun duduk dengan memakan rotinya dengan gerakan lembut. Taeyong mengangkat pandangannya, melihat gadis yang sedang duduk di sampingnya. Kencana, ucapnya pelan. Yen hanya mengelak pelan, lalu tersenyum tipis pada pria itu. Sudah aku duga kau tidak apa-apa, kemarin kau terlihat sangat menikmatinya. Ucap Taeyong, mantap Yen. Wajah Yen langsung memerah, kemudian melihat sekeliling. Jangan bicara seperti itu, nanti didengar para pelayan. Kuman Yen masih dengan wajah merona. Taeyong menyerengai dan langsung mendekat. Kenapa? Tidak apa-apa, sekalian saja kita langsung lakukan di depan mereka. Yen menjadi bibir bawahnya, lalu menutup wajah dengan tangannya, menyembunyikan pipinya yang sudah dipastikan merah merona. Taeyong mendengar kecil, melihat tingkah Yen, tanpa sadar tangannya terulur dan bergerak mengelus rambut gadis itu. Para pelayan yang berada di dapur dengan memperhatikan mereka. Sepertinya tuan muda sudah benar-benar serius kali ini. Menurutku tidak juga. Kudengar tuan besar akan memberikan seluruh asetnya pada tuan muda setelah ia menikah. Nah, secara kebetulan besoknya tuan muda langsung membawa gadis itu ke rumah dan mengumumkan akan menikahinya. Bukankah kita semua tahu kalau tuan muda sering gonta-ganti wanita? Ia tak bisa serius dengan gadis manapun. Aku yakin tuan muda cuma pura-pura menikah dengan gadis biasa itu, hanya untuk mendapatkan seluruh aset ayahnya. Sebelum aset itu diberikan kepada saudara diri tuan muda. Masuk akal juga sih. Aku juga sempat bingung. Biasanya gadis yang bersama tuan muda adalah gadis dari kalangan bangsawan atau artis terkenal, tapi kali ini hanya gadis biasa. Sangat tidak masuk akal. Tapi kulihat gadis asing itu baik dan ramah, tidak seperti wanita-wanita yang bersama tuan muda sebelumnya yang sombong dan angkuh. Iya, kau benar. Sejak pertama kali melihatnya, aku juga merasa dia adalah gadis yang baik. Aku bisa melihat itu dari raut wajahnya dan ketika tersenyum. Aku berharap tuan muda akan serius dengan Nona Yen, bukan dengan gadis lain yang sombong dan suka merendahkan. Kau benar. Semoga aku juga berharap seperti itu. Wah, tuan muda Taeyong datang berkunjung. Seorang wanita dengan penampilan yang sangat stylish menghampiri mereka. Aku akan segera menikah, tapi kau harus tutup mulut, karena pernikahanku ini hanya diketahui oleh keluarga inti dan sahabat terdekatku saja, ucap Taeyong dengan nada seriusnya. Baiklah, aku mengerti. Coba pemilik budik itu. Ia sudah paham kalau Taeyong sengaja merahasiakan pernikahannya. Itu karena ia dekat dengan banyak wanita di luar sana. Jika wanita-wanita itu tahu kalau Taeyong sudah menikah, mereka pasti akan mengamuk pada Taeyong, dan itu akan menjadi berita utama di seluruh kota. Pemilik budik itu melihat Yen yang dianggap sedikit lebih beruntung karena ia bisa menikah dengan seorang Kim Taeyong, meskipun ia hanya dijadikan lalat oleh Taeyong untuk mendapatkan semua aset ayahnya. Hai Nona, perkenalkan namaku Yora. Siapa namamu? Aku Yen. Jawab gadis itu sedikit membungkuk sopan. Raja, saya pilihkan gaun yang cocok untukmu. Tuan muda Taeyong, tolong tunggu sebentar ya. Yora membawa Yen memasuki sebuah ruangan. Beberapa menit kemudian, Yen keluar dari ruang ganti dengan mengenakan gaun pilihan Yora. Wow, kamu sangat cantik, body juga bagus, gaun itu sangat cocok di tubuhmu. Yora terkagum melihat penampilan Yen. Yen melihat dirinya di sebuah cermin yang cukup besar, senyuman terukir di wajahnya. Aku baru pertama kali memakai gaun seindah ini. Yora tersenyum lembut dan mengelus punggung Yen. Kamu sungguh-sungguh bersedia menikah dengan Taeyong, meskipun bukan karena cinta. Apa kamu tidak tahu hanya digunakan pria itu untuk mendapatkan harta ayahnya? Yen mengangguk pelan menanggapi pertanyaan Yora. Yora menghela nafas panjang. Sebagai teman Taeyong, aku hanya memberimu nasihat. Saat kamu dalam menikah nanti, usahakan kamu jangan jatuh cinta pada Taeyong, karena jika itu terjadi, kamu akan sakit. Bukan rahasia lagi kalau pria tampan dan terkenal Taeyong dekat dengan banyak wanita. Jadi tidak ada wanita yang tak suka dengannya.
Kamu udah berusaha tidak memiliki rasa apapun dengan pria itu, tapi meskipun dia yang pria yang seperti itu, namun sebenarnya dia juga orang yang baik dan tulus. Dia hanya belum bisa menemukan jati dirinya dan belum mampu menetapkan pilihan pada seorang yang dia inginkan. Jelas Yura, panjang lebar. Baiklah, ya, aku mengerti. Terima kasih nasihatmu, Nona Yura. Ucap Ian lembut. Sama-sama, ayo kita temui Taeyong. Dia pasti kaget melihatmu. Bisa saja kan tiba-tiba pria playboy itu menyukaimu, haha. Tara, calon istrimu sangat cantik, ucap Yura antusias mendengar pendapat dari Taeyong. Pria yang sedang duduk sambil menatap layar ponselnya itu pun mengangkat bola matanya dan melihat Yen tanpa berkedip. Ia sedikit menunduk. Taeyong berdiri dengan melangkah mendekatinya. Kau suka gaun ini? Tanya pria itu. Tatapannya masih tak lepas dari Yen. Suka, jawab Yen pelan. Ya sudah, kalau begitu kita beli gaun ini saja. Yura, aku ingin gaun ini untuk istriku, ucap Taeyong. Yura tersenyum lebar melihat pasangan sebenarnya tanpa serasi itu. Toko emas. Tempat kedua, Taeyong dan Yen pergi ke sebuah toko perhiasan ternama di Seoul. Beberapa pelayan toko pun menyambut mereka. Selamat datang Tuan Muda Taeyong, ada yang bisa kami bantu? Saya mau sepasang cincin berlian yang paling bagus. Wah, apakah Tuan Taeyong akan bertunangan atau menikah dengan gadis di sampingmu ini? Tidak, dia adalah putri dari teman ayahku. Dia akan segera menikah dengan kekasihnya, tapi kasihnya masih di luar negeri, jadi sayalah yang disuruh mengantarnya. Jelas Taeyong sangat pandai berbohong. Tak kenapa ia merasa sedih setelah mendengar jawaban Taeyong tadi. Ada senang sekali Nona, silakan dibeli cincin mana yang Anda sukai. Siapa yang itu tersenyum. Taeyong berdiri di samping Yen. Pilih yang mana saja yang kau sukai. Yen mau dan mulai melihat cincin yang tertata rapi di hadapannya. Matanya pun tertuju pada sepasang cincin yang dihiasi dengan berlian berbentuk bunga mawar berwarna biru. Aku suka yang ini, gumam Yen tersenyum melihat cincin yang indah itu. Wah, pilihan Anda sangat tepat Nona. Itu cincin limited edition buatan Swiss yang hanya ada 3 pasang di Asia. Yen langsung mulai ke arah Taeyong dan menatap pria di sampingnya dekat mengisyaratkan. Taeyong juga melihat cincin itu dan entah mengapa ia juga menyukai benda kecil berkilauan itu. Padahal selama ini ia tidak pernah tertarik dengan perhiasan semahal apapun. Tapi kali ini ia akui selera Yen sama dengannya. Ia terkenal cincin itu tanpa ia sadari Taeyong sedang memperhatikannya. Kau terlihat sangat menyukai cincin itu. Ini sangat indah dan warnanya juga warna kesukaanku. Taeyong kemudian mengeluarkan suatu dari sakunya. Alis Yen terangkat begitu melihat sebuah kalung yang sangat indah di tangan pria itu. Kalung, untuk apa kamu membelinya? Tanya Yen. Tadi pria itu memberikan kalung ini. Katanya ini bonus dari pasangan cincin yang kita beli itu. Oh begitu, sini aku pakaikan di lehermu. Sepertinya aku cocok menggunakannya. Ucap Taeyong sambil menepilkan rambut panjang Yen. Taeyong mudah melihat leher putih bersih di situ. Yen tersenyum tipis setelah Taeyong memakaikan kalung indah itu di lehernya. Terima kasih, ucap Yen sambil senyum pada Taeyong. Taeyong menatap pada di sampingnya. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan saat dia melihat Yen sekarang. Ia bibir bawahnya dan menutup matanya rapat-rapat. Bagaimana bisa ia tidak menyukainya jika setiap hari Taeyong selalu seperti ini padaku, batinnya. Acara pernikahan akan segera dimulai. Ia menatap kosong. Ia memikirkan kedua orang tuanya di sana. Maafkan aku ayah ibu, andai saja pesta pernikahan ini berlangsung karena seorang yang benar-benar mencintaiku dan mau menjaga seumur hidupnya. Maafkan aku akan berusaha suatu saat nanti. Aku akan hidup bahagia bersama orang yang mencintai dan mencintaiku. Aku mendoakan kalian, jangan khawatir di sana. Aku di sini baik-baik saja, batin Yen. Acara pernikahan itu berlangsung sangat tertutup di suatu tempat yang melihat deretan kursi banyak yang kosong dan hanya diisi orang-orang yang bahkan bisa dihitung dengan jari. Hingga tiba saatnya mereka mengucapkan janji hidup semati sampai Taeyong berdiri di hadapan Yen dan mulai memasukkan cincin itu jari manisnya. Begitupun sebaliknya. Cincin itu tampak pas di jari manis Taeyong. Padahal Yen mengenal betul sebelum beli cincin ini Taeyong tidak pernah mencobanya sama sekali. Tapi syukurlah kalau cincin itu pas di jarinya. Detak jantung Yen berangkat semakin cepat. Entahlah, kalau situ hanya menganggap kasar ini hanya rasa gugup saja, tidak lebih.
pernikahan pun akhirnya selesai. Mobil Taeyong berhenti di depan rumahnya dan kemudian menatap Ian. Kau istirahatlah, aku masih ada urusan penting di kantor. Baiklah, jawab Ian lalu turun dari mobil. Ia masih mengenakan baju pengantin langsung melangkah memasuki rumah besar itu. Para pelayan yang menyambut kedatangan nyonya mereka pun sangat terkesima melihat kecantikan Ian. Wah, Nona sangat cantik. Ah, masku, nyonya muda, seru ketua pelayan. Ian langsung malu dan tersenyum hangat. Ini karena gaun dari riasan di wajahku. Tidak, nyonya muda benar-benar sangat cantik. Terima kasih, aku akan istirahat sebentar, ucap Ian lalu menuju kamarnya. Para pelayan menatap punggungnya, dia seperti putri, sangat cantik. Benar, dia sangat cocok dengan tuan muda. Semoga tuan muda sering dengan Nona selain cantik, dia juga sangat baik. Ia menunggu Taeyong pulang dari kantor. Ia belum pulang. Ian sudah melihat jam, sudah pukul 12 malam. Pria itu belum pulang juga. Ian akhirnya memutuskan tidur duluan saja karena matanya sudah sangat berat. Sebelum tidur, ia sempat melihat kalung pemberian Taeyong sudah menggantung indah di layarnya, tapi ia sadari senyuman terukir di wajahnya. Di 3 dini hari, Ian membuka matanya saat merasakan seseorang sedang memeluknya erat dari belakang. Taeyong. Diamlah, kawan pria itu singkat dan semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang Ian. Ian tersenyum tipis lalu memegang tangan Taeyong yang melingkari pinggangnya.